Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Tiara. Dan kali ini kita sudah mencapai di bab remote access server nih. Lalu apa saja sih yang bakalan kita pelajari di bab remote access ini? Oke, mari kita lihat. Nah, ini lumayan banyak ya teman-teman, materi yang bakalan kita pelajari, totalnya ada 13. Dimana yang pertama kita akan coba SSH, seperti yang sebelumnya kita sudah mencoba. Kemudian ada merubah default, allow user, konsep privat, dan masih banyak materi yang lainnya. Oke, langsung aja kita langsung ke yang pertama, mengenai SSH to Debian Ubuntu Server. Oke, di sini saya sudah buka VirtualBox-nya, kemudian kita bisa running Ubuntu client-nya. Ini kemudian saya juga sudah buka terminal. Nah, di sini kita nanti akan mencoba untuk remote dari Ubuntu client ini ke server 1 Debian, dimana sebelumnya kita memasang IP di server 1 adalah 10.10.10.2. Oke, kita langsung aja ke kliennya. Nah, teman-teman, pada saat proses instalasi, kalau semisal kalian mencentang menu SSH, maka itu kalian bisa langsung remote nih. Tapi kalau semisal punya kalian belum dicentang menu SSH-nya, kita bisa install dulu SSH-nya. Oke, kita bisa pergi ke root dulu. Sudo su. Kemudian seperti biasa masukkan password rootnya. Ini kita cd. Nah, kalau semisal punya kalian belum install SSH, kalian bisa gunakan perintah ini teman-teman. apt install kemudian open SSH strip server. Nah, seperti ini, kemudian kalian bisa enter aja. Nah, kita lanjut akan coba remote dari klien ini ke server 1 Debian. Nah, sebelum itu kita harus cek dulu nih. Kita bisa ping IP dari server 1 Debian-nya. IP-nya itu tadi 10.10.10.2. Apakah bisa? Nah, oke, udah bisa teman-teman. Oke, langsung aja kita akan remote. Perintahnya itu seperti ini, SSH, kemudian user dari server 1, di mana saya menggunakan usernya Tiara Nur, kemudian add, kemudian kita masukkan IP dari server Debian-nya, 10.10.10.2. Kemudian kita bisa enter. Kemudian di sini kita tulis saja yes. Masukkan password dari server satunya. Nah, maka di sini kita sudah masuk ke server 1 ya teman-teman, server 1 Debian. Nah, kita akan coba juga nih untuk remote ke server 2 Ubuntu, dimana kemarin kita pasang IP-nya adalah 10.10.3. Oke, ini di sini kita bisa exit aja dulu. Kita exit. Ini kita clear aja. Kemudian seperti tadi, SSH. Kemudian usernya di server 2 yang Ubuntu, user saya juga menggunakan Tiara Nur. Kemudian kita masukkan IP dari server 2 Ubuntu, IP dari yang ini. Oke, IP-nya itu tadi 10.10.10.3. Kita bisa enter. Seperti tadi, ini kita ketikkan yes, kemudian masukkan password dari server 2-nya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah bisa login ke server 2-nya. Berarti tadi kita sudah bisa remote ke server 1 dan server 2. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua mengenai merubah default port SSH. Nah, oke, tadi kan kita sudah coba remote dari klien ke server 1 dan server 2 nih. Oke, di sini saya buka server satunya dulu. Nah, teman-teman, pada defaultnya itu port pada SSH itu adalah 22. Ini kalian bisa lihat kalau saat kita pas sebelumnya kita remote dari host, itu portnya di putih itu 22. Ini kita bisa lihat aja di putih, teman-teman. Nah, kalau semisal semua orang tahu kalau port default SSH itu 22, maka itu akan terjadi suatu akibat nih teman-teman, yaitu percobaan login secara terus-menerus. Nah, kali ini kita akan coba untuk mengubah port default SSH dari 22 menjadi port dengan nomor yang sesuai kita inginkan. Oke, pertama-tama di sini saya sudah buka server 1 Debian-nya. Ini kita pergi ke root dulu teman-teman. Masukkan password root. Nah, sekali lagi kalau semisal kalian belum install SSH, kalian bisa install dulu. Seperti tadi perintahnya, apt install open SSH strip server. Nah, kalau udah, kalian bisa langsung nano /etc/ssh/sshd strip config. Oke, kita enter.
Nah, di bagian port ini masih default teman-teman, yaitu port 22. Ini kita bisa hilangkan aja pagarnya, kemudian kita tambahkan 2 angka di belakangnya. Itu angkanya sesuai dengan keinginan kita. Misal di sini saya akan menambahkan angka 32. Nah, ini bisa teman-teman. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Dan sebelum itu kita harus dulu merestart. Perintahnya itu systemctl, kemudian restart SSH. Kita bisa Enter. Nah, lanjut. Kita coba di kliennya nih, untuk coba remote ke server satunya lagi. Oke, kita buka kliennya. Pergi ke root, jangan lupa. Ini kita cd. Nah, kita coba seperti perintah tadi, SSH, user, kemudian IP dari server 1. Ini kita Enter. Nah, maka di sini nggak bisa teman-teman. Ada tulisan port 22 connection refused. Nah, cara kita remote-nya itu, kita bisa menambahkan seperti ini. Min P atau port, kemudian masukkan port yang tadi sudah kita buat. Tadi saya membuat portnya yaitu 2232. Nah, seperti ini. Kita bisa Enter. Masukkan password server satunya. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman, kita sudah bisa login ke server 1. Jadi beda nih, kalau portnya masih default, itu perintahnya akan seperti ini doang. Sedangkan kalau kita sudah memberinya port tersendiri, maka perintahnya menjadi ada min P-nya, seperti yang tadi kita coba. Ini akan menjadi seperti ini, min P, kemudian port yang tadi sudah kita buat. Lanjut, kita juga lakukan hal yang sama di server 2 Ubuntu-nya. Ini saya sudah pergi ke root, nano/etc/ssh/sshd strip config. Nah, kalau semisal punya kalian belum install SSH, kalian bisa install dulu. Kemudian ini, di bagian portnya juga seperti tadi, kita hilangkan komentarnya. Port 22, di sini kita tambahkan angka, terserah kita. Misal di sini saya akan menambahkan 33. Kemudian Ctrl X, Y, Enter. Jangan lupa di restart systemctl, restart SSH. Nah, kita pergi ke kliennya lagi. Ini kita bisa exit aja teman-teman. Exit. Kemudian kita SSH seperti tadi. Ini kita bisa masukkan IP dari server Ubuntu-nya, dimana kemarin kita IP-nya 10.3. 10.10.10.3, kemudian min P, dan masukkan port dari server yang Ubuntu tadi. Tadi kita masang portnya 2233. Kita Enter. 23. Oke. Nah, oke, di sini saya sudah bisa masuk ke server 2-nya. Kita coba nih tanpa min P seperti tadi. Nah, ini kan kita menggunakan min P. Ini coba kita tanpa menggunakan min P. Nah, maka itu nggak bisa kayak yang tadi. Port 22 connection refused. Karena kita sudah mengubah default portnya. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai allow user pada SSH. Dimana nantinya kita akan membuat hanya user tertentu saja yang bisa SSH nih. Oke, di sini saya sudah buka Debian server satunya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat user baru untuk membedakan di mana nantinya kita akan membuat hanya satu user saja yang bisa SSH. Di sini kita pergi ke root dulu, perintah sumin. Kemudian kita akan membuat user. Kita jalankan perintah add user. Misal di sini saya akan menamainya user 2. Oke. Di sini kita masukkan password usernya aja, teman-teman. Di sini kita enter aja. Kemudian Y. Kemudian kita bisa cek dengan chat/etc/passwd. Nah, oke, di sini kita sudah punya 2 user ya. Di mana user yang pertama adalah user Tiara Nur dan satunya adalah user 2. Oke, kita akan buat satu user lagi. Di sini saya akan membuat satu user lagi, namanya user 3. Kita bisa enter. Kemudian masukkan password. Disarankan untuk passwordnya itu yang mudah-mudah aja, teman-teman. Di sini kita enter. Kemudian kita ketikkan Y.
Oke, kita jalankan lagi perintah chat etc/passwd. Nah, di sini kita sudah punya 3 user. Yang pertama, user saya yang pertama yaitu yang Tiara Nur, kemudian user yang tadi kita buat user 2 dan user 3. Nah, setelah kita membuat user tadi, langsung aja kita ke Ubuntu kliennya untuk remote server 1 ini. Kita coba untuk SSH, kita jalankan perintah SSH, kemudian kita akan coba remote dengan user 2 yang tadi. Kita menggunakan user 2, kemudian IP dari server 1 10.10.10.2, min P tadi portnya itu 2232. Oke, kita enter. Masukkan passwordnya. Nah, oke, ini udah bisa ya teman-teman. Di sini kita sudah bisa masuk ke server 1 menggunakan user 2. Kita akan coba menggunakan user 3. Kita coba dulu. Ini kita cukup ganti jadi user 3. Oke, kita enter. Seperti biasa, masukkan password. Nah, di sini juga kita sudah bisa masuk ke user 3. Sekarang kita akan coba nih, agar user 2 dan user 3 tidak bisa di SSH. Tetapi SSH-nya hanya bisa untuk user yang Tiara Nur saja. Oke, ini kita bisa exit dulu. Nah, di sini kita kembali ke server satunya. Kita pergi ke Nano. Ini kita clear aja teman-teman biar tidak mengganggu. Ctrl L. Kemudian kita nano /etc/ssh/sshd strip config. Nah, di bawah port ini kita akan menambahkan nih. Kita tambahkan allow, kemudian users. Nah, di sini kita masukkan user yang hanya bisa di SSH. Di sini saya akan membuat user Tiara Nur yang bisa di SSH, sedangkan user 2 dan user 3 itu tidak bisa. Oke, jadi akan seperti ini teman-teman. Kita bisa Ctrl X, kemudian Y, enter. Jangan lupa kita restart systemctl, restart SSH. Oke, sudah, kita pergi ke kliennya. Nah, di sini kita akan coba untuk SSH user 2 dan user 3 lagi nih. Ini kita mulai dari yang user 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita sudah nggak bisa untuk SSH menggunakan user 2. Di sini terdapat tulisan permission denied ya. Kita exit aja, kita Ctrl C, kemudian kita menggunakan user 3. Kita coba lagi. Masukkan password. Nah, di sini juga sama teman-teman. Karena tadi kita hanya mengizinkan user Tiara Nur saja yang bisa di SSH. Kita akan coba nih menggunakan user yang Tiara Nur. Ini kita ganti usernya. Jadi user Tiara Nur, kita enter. Masukkan password. Nah, oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Dimana tadi kita coba untuk SSH menggunakan user 2 dan user 3 itu nggak bisa. Karena tadi kita hanya mengizinkan user Tiara Nur saja yang bisa di SSH. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari private dan public key. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah coba untuk remote nih. Tapi tadi kita remote itu menggunakan user dan password. Nah, seperti tadi di sini kita masukkan user, kemudian kita disuruh untuk memasukkan passwordnya. Nah, sebenarnya cara ini itu nggak aman, teman-teman. Dan di SSH ini terdapat metode yang lebih aman, di mana nantinya kita akan menggunakan private key dan public key. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keduanya. Nah, di klien nanti itu kita akan membuat private key. Ini saya gambarkan dengan gambar kunci. Kemudian di server satunya nanti kita akan membuat public key. Ini saya gambarkan dengan gembok. Jadi nantinya private key digunakan untuk login ke public key. Untuk gambaran gampangnya itu gini teman-teman. Di sini server 1 ini saya definisikan menggunakan gembok, di sini saya definisikan menggunakan kunci. Nah, yang bisa login ke server 1 hanya server yang mempunyai kunci dari gemboknya ini. Jadi nantinya kita nggak perlu lagi login menggunakan user dan password, tetapi kita akan menggunakan private key dan public key.
Jadi cara ini itu lebih aman teman-teman daripada kita menggunakan user kemudian password. Karena hanya server yang memiliki kunci dari gemboknya saja yang bisa SSH. Oke, kita lanjut ya. Kita akan konfigurasi SSH dengan private dan public key-nya. Oke, langsung aja kita ke Ubuntu kliennya. Kemudian kita jalankan perintah ssh min keygen. Kita bisa enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini akan disimpan di direktori home, di mana di sini ada user, kemudian di dalam direktori .ssh. Nah, perlu kalian ingat-ingat kembali, kalau yang ada tanda titiknya itu artinya dia adalah suatu file atau direktori yang tersembunyi nih. Jadi untuk menampilkannya kita harus menggunakan ls-a. Oke, dan selanjutnya di sini kita disuruh untuk masukkan passphrase. Nah, di sini kita harus banget masukkan passphrase-nya, teman-teman. Karena ini beda dari password yang biasanya. Oke, karena untuk belajar di sini saya akan menggunakan passphrase 123 saja, kemudian enter. Kita masukkan kembali passphrase-nya, enter lagi. Nah, oke sudah. Kemudian di sini kita bisa clear aja. Kita ls nih. Nah, di sini tidak ada direktori .ssh atau yang titik ssh tadi. Kita memunculkannya dengan perintah ls-a. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Kalian ini bisa lihat. Langsung aja kita lihat apa aja isi di dalam direktori .ssh ini. Kita ls.ssh. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada id /rsa, di mana ini adalah private key-nya. Terus ada id -rsa.pub, ini adalah public key-nya teman-teman. Ya, selanjutnya karena kita bakalan membuat private dan public key-nya ada di server 1, kita harus dulu nih teman-teman mengcopy public key yang ini ke server satunya. Nah, perintahnya itu adalah ssh strip copy kemudian strip id. Di sini kita min p dan kita masukkan port yang ada di server 1. Portnya itu tadi 2232. Kemudian user dari server 1. Kemudian kita masukkan IP dari server satunya 10.10.10.2. Maaf teman-teman, di sini saya tipu sedikit. Jika sudah kita bisa enter. Dan di sini kita ketikkan yes saja. Oke. Nah, kita disuruh masukkan password dari server satunya. Nah, jika sudah, ini berarti kita sudah bisa mengcopy public key-nya ke server 1. Ini ada tulisan number of keys added 1. Ini kita bisa clear saja, teman-teman. Nah, setelah tadi kita mengcopy, selanjutnya kita akan SSH seperti biasanya nih. Kita SSH, kemudian user dari server 1, Tiara Nur, kemudian masukkan IP-nya. Terus min p dan tadi portnya 2232. Kemudian kita enter teman-teman. Nah, maka di sini kita diminta untuk memasukkan password. Nah, password ini adalah passphrase kita yang sebelumnya nih teman-teman. Kita tinggal masukkan aja passphrase kita yang tadi sudah pasang. Kemudian ini unlock. Nah, maka di sini kita sudah berhasil SSH ke server 1 Debian-nya. Lanjut ke materi yang ke-6, saya akan menjelaskan mengenai konsep authorized key. Oke, di sini saya exit dulu. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah nyoba untuk mengcopy public key dari klien ke server satunya nih. Oke, kita buka dulu di server satunya. Nah, di sini di server satunya kita coba ls.ssh. Nah, oke, di sini sudah ada authorized key. Kita akan coba untuk masuk nih ke dalam direktori authorized key-nya. Kita bisa chat, kemudian titik ssh, kemudian kita masuk ke authorized strip key. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat ini adalah public key dari klien yang tadi sudah kita copy nih. Atau bisa dibilang ini adalah gemboknya. Oke, lanjut. Kita coba yang di kliennya. Nah, kita cek juga di kliennya. Kita bisa chat, kemudian titik ssh slash id strip rsa titik pub. Kita enter, teman-teman. Nah, ini juga ada ya, teman-teman, di sini. Ini bisa lihat AAAA B3 di server satunya juga bisa kita lihat AAAA B3 ya, teman-teman.
Jadi teman-teman, ID strip rsa.pub itu kita copy ke server 1 dan dia menjadi gembok di server satunya nih. Kemudian yang ada di klien itu dia menjadi kunci. Oleh karena itu, yang bisa masuk ke server 1 hanyalah dia yang mempunyai kunci dari gembok ini ya teman-teman. Oke, jadi gitu kira-kira konsep untuk authorize key-nya. Lanjut ke materi yang ketujuh mengenai konfigurasi public key secara manual. Oke teman-teman, di sini ini kita new terminal aja biar ada dua. Oke, kita akan coba SSH ke server yang ini teman-teman. Server 2 Ubuntu. Oke, langsung aja kita SSH kemudian masukkan user. IP-nya itu 10.10.10.3. Min P dan tadi port saya adalah 2233. Kemudian enter. Di sini kita yes saja. Masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini saya sudah bisa masuk ke server 2 Ubuntu-nya. Nah, oke teman-teman. Tadi kan kita mengcopy public key dari klien ke server 1 nih, dan kita mengkopinya itu menggunakan perintah yang ini, ssh strip copy strip id min p. Nah, selanjutnya kita bakalan mengcopy public key dari klien ini ke server 2. Jadi public key-nya itu bisa kita copy ke beberapa server ya teman-teman. Oke, dan di sini teman-teman bisa ketikkan dulu. Kita lihat. Teman-teman bisa ketikkan chat, kemudian strip ssh, kemudian /id strip rsa.pub. Karena public key itu ada di id strip rsa.pub yang ini. Oke, nah ini adalah public key-nya nih teman-teman. Oke, di server 2-nya ini kita bisa ls-a dulu. Oke, nah di sini udah ada directory .ssh ya teman-teman. Kalau semisal punya kalian belum ada, kalian bisa membuat manual sendiri seperti ini. mkdir kemudian .ssh. Di sini kita coba lihat apa aja isi yang ada di dalam .ssh. Nah, di sini terdapat authorized key. Ini juga kalau misal punya kalian nggak ada, kalian bisa masuk dulu ke directory.ssh, kemudian kalian bisa buat manual directory ininya teman-teman. Oke, kemudian kita bisa chat, kita lihat apa aja isi yang ada di dalam directory authorize key-nya. Kita titik ssh, kemudian /authorize keys, kita enter. Nah, di sini nggak ada apa-apa ya teman-teman, karena kita belum mengisikan public key-nya nih. Nah, oleh karena itu, ini public key yang ada di sini, kalian bisa blok saja semua. Ini kita blok semua. Kemudian kita copy. Oke, ini. Kemudian kita masuk nano, kemudian titik ssh, titik auto, write case. Oke, kita enter. Di sini kita pastekan saja ya teman-teman. Ini kita bisa klik kanan, kemudian paste. Nah, oke. Di sini lumayan panjang jika kita menggunakan kursor, kita geser. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, kemudian enter. Kita jalankan perintah yang chat.ssh authorize key lagi, kita enter. Nah, maka di sini sudah muncul public key yang sudah kita copy tadi nih. Oke, lanjut. Ini yang di klien saya clear aja dulu. Lanjut kita akan coba SSH ke server 2 Ubuntu-nya. Karena tadi sudah ada public key-nya nih. Langsung kita SSH. Masukkan user. Kemudian IP-nya 10.10.10.3. Min P portnya 2233. Kita bisa enter. Di sini ini kita langsung bisa ya teman-teman tanpa memasukkan password nih, karena dia menggunakan autentikasi dengan private dan public key-nya. Jadi kita nggak perlu masukkan password untuk login ke server 2-nya. Oke, ini kita sudah bisa login. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk membuat private dan public key pada Windows. Oke, tadi kita sudah membuat private dan public key di klien dan server nih. Selanjutnya saya akan membuat private key di host atau laptop kita. Selanjutnya ada public key yang nantinya akan ditaruh di router Debian-nya nih. Nah, teman-teman, kalau sebelumnya pas kita menggunakan dari klien ke server, itu kan kita menggunakan perintah ss-min-kg nih. Nah, tapi kalau di Windows atau laptop kita ini, itu perintah itu nggak bakalan bisa. Oleh karena itu, kita harus mendownload atau install dulu Putty Generator nih.
Oke, di sini kalian bisa buka browser kalian. Misal di sini saya akan menggunakan Microsoft Edge. Oke, di sini teman-teman bisa ketikkan saja download putih. Oke, jika sudah bisa di enter. Teman-teman bisa klik yang atas yang a free SSH. Kemudian klik yang download putih yang ini. Klik di sini, kita bisa scroll saja. Kita scroll sampai menemukan putih.gen.exe. Untuk itu kita download yang 64 bit kali 86. Ini kita download saja. Oke. Nah, ini maka akan otomatis mendownload. Jika sudah, ini langsung kita buka aja teman-teman. Selanjutnya kita bisa klik yang generate. Nah, di sini please generate some randoms by moving the mouse. Di sini kita gerakan mouse saja kita secara terus-menerus sampai prosesnya selesai. Ini kita gerakan. Oke, nah kemudian di sini kita diminta untuk membuat key passphrase seperti yang tadi yang akan kita gunakan untuk login passphrase-nya. Untuk belajar saya akan gunakan 1 2 3 saja untuk memudahkan. Di sini kita confirm juga, masukkan kembali passphrase-nya. Di sini kita akan save public key, teman-teman. Nah, di sini di download saya sudah membuat folder di mana namanya SSH, kalian bisa buat dulu. Kemudian untuk namanya saya akan menamainya ini public key. Oke, kita save. Kemudian kita juga save yang private key-nya di dalam folder .ssh ini. Namanya private key. Oke, jika sudah ini kita save. Ini kita bisa cek di foldernya saja, teman-teman. Ini. Nah, di sini sudah ada public key dan private key-nya nih. Selanjutnya kita bisa buka putih. Jika belum punya, teman-teman bisa download dulu. Oke, kita buka. Seperti biasa, di sini kita akan remote router Debian-nya, masukkan IP 192.168, kalau IP saya itu 56.10 seperti yang kemarin. Kemudian portnya masih default 22 karena saya belum mengganti-ganti. Kita bisa open. Kemudian kita login, masukkan user kita. Oke. Kemudian di sini teman-teman, ini saya perbesar saja. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan perintah ls-a. Nah, di sini teman-teman lihat apakah ada, di sini punya saya sudah ada directory.ssh. Kalau semisal punya kalian belum ada, kalian bisa buat manual saja sendiri menggunakan mkdir.ssh. Kemudian di sini kita bisa ls.ssh lagi. Nah, masih kosong yang teman-teman belum ada karena kita belum membuat directory authorized case. Nah, kita langsung membuatnya. Di sini kita bisa langsung nano aja ssh slash. Kemudian sekalian kita buat authorized case. Kemudian enter. Nah, disinilah nanti kita akan mengcopy public key-nya nih teman-teman. Oke, kita buka yang di folder. Nah, yang public key-nya ini kita klik kanan. Kemudian open with. Di sini kita pilih yang notepad. Nah, ini sudah terbuka. Untuk bagian sininya ini bisa kita hapus saja dulu teman-teman. Ini kita delete. Ini kita hapus sampai sini. Kemudian di bagian ini juga kita bisa hapus. Nah, ini masih ada spasinya. Di sini bisa kita klik, kemudian backspace kita hapus. Nah, agar nyambung seperti ini teman-teman. Di bagian sininya juga kita lakukan hal yang sama. Di sini juga biar nyambung. Kemudian di sini juga. Dan di sini juga. Oke, jika sudah ini kita bisa Ctrl A, kemudian kita copy. Kemudian kita balik lagi ke putihnya. Nah, di sini kita bisa paste. Tapi sebelum itu kita tambahkan seperti ini dulu teman-teman. SSH min RSA kemudian spasi. Jika sudah kita bisa Ctrl X, Y, dan kemudian Enter. Terus kita bisa tutup kembali putihnya.
Kita oke. Kemudian kita buka putihnya lagi. Jika sudah, kalian bisa buka lagi putihnya, kemudian pilih menu yang SSH. Ini, kemudian pilih menu SSH. Di sini teman-teman pilih yang out. Di sini klik yang credential. Di sini kita bisa browse untuk memasukkan private key-nya. Kita masukkan private key yang tadi sudah kita save, kita open. Kemudian balik ke bagian session. Nah, di sini kita masukkan kembali IP dari router Debian-nya. 192.168.56.10. Untuk portnya juga punya saya masih default. Kemudian di sini kita bisa save session nih untuk memudahkan kita. Misal saya akan namainya Debian router. Kita save. Nah, di sini jika kalian pengen pengen remote dari putih ke Debian lagi, kalian cukup klik di sini, lalu IP-nya akan sudah otomatis terisi. Itu untuk memudahkan kita. Kemudian bisa open. Di sini kita login menggunakan user. Ini saya perbesar saja, teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini kita sudah diminta untuk masukkan passphrase-nya nih. Kita tinggal masukkan aja passphrase yang sudah kita buat. Kemudian, nah, di sini kita sudah berhasil login ke router Debian dengan metode autentifikasi public atau private key. Nah, kalau misal punya kalian belum bisa nih, teman-teman jangan lupa tambahkan yang tadi SSH min RSA ya teman-teman pada saat kita mengcopy public key-nya. Atau kalian bisa pergi ke routernya, kemudian kalian jalankan perintah ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa jalankan perintah ini di routernya. Buat ininya, teman-teman masukkan user kalian, kemudian bisa langsung enter saja. Oke, lanjut ke materi kita yang 10 mengenai remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Oke teman-teman, jadi kan sebelumnya kita sudah coba remote dari host ke router Debian-nya nih. Nah, selanjutnya kita akan pelajari gimana nih. Dari host ini dia bisa remote server 1 dan server 2-nya. Sedangkan server 1 dan server 2 tadi itu memiliki public key yang berbeda dengan yang di host. Mereka berdua ini memiliki public key yang sama dengan klien. Sedangkan yang di host itu samanya dengan router Debian-nya saja. Nah, di sini teman-teman bisa cek dulu nih. Kita buka command prompt. Nah, di sini kita bisa coba ping nih salah satu server. Saya gunakan server yang satu. Nah, di sini nggak bisa ping teman-teman. Lalu gimana nih cara nge-remote-nya? Nah, caranya itu seperti biasa teman-teman. Kita menggunakan putih. Coba, ini kita masih di router 1. Nah, cara meremote-nya itu teman-teman bisa masuk ke routernya dulu nih. Kemudian kita remote seperti biasanya. Misal di sini kita akan remote ke server 1 dulu. Kita akan remote ke server yang ini dulu, baru ke server 2-nya. Seperti biasa, SSH, masukkan user, kemudian IP-nya, portnya jangan lupa, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini kita seperti biasa ketikkan yes. Nah, kemudian di sini kita masih dimintai password nih. Karena server 1 ini mempunyai public key yang berbeda dengan yang di host dan dia itu samanya dengan yang di klien. Nah, oke, di sini sudah bisa masuk ke server 1. Lanjut kita ke remote ke yang server 2 nih. Ini kita bisa exit dulu. Exit agar dia ke router. Jika sudah seperti tadi, kita masukkan IP dari server 2-nya. Portnya itu 2233. Seperti biasa enter. Kemudian ketikkan yes. Nah, di sini kita juga masih dimintai password. Dan oke, di sini sudah bisa masuk ya teman-teman ke server 2-nya. Jadi intinya untuk meremote server 1 dan server 2 ini kita bisa melalui routernya dulu nih. Kita login ke routernya, baru kita remote ke server 1 dan server 2. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai disable password authentication. Nah, teman-teman, di materi kali ini kita akan mencoba untuk mendisable atau menonaktifkan password authentication nih. Karena kita sudah tahu kalau semisal remote menggunakan password itu caranya itu kurang aman. Jadi kita hanya akan bisa menggunakan public dan private key-nya. Oke.
Nah, di sini misal ada server 1 dan 2 yang dimana mereka public key-nya itu sama dengan yang di client. Nah, selanjutnya kita bakalan nonaktifkan password authentication di client-nya agar si server 1 dan server 2 ini dia tidak bisa di-remote oleh server lain menggunakan password nih. Oke, langsung aja kita pergi ke client-nya, teman-teman. Nah, di sini sudah di Ubuntu client-nya. Kita pergi ke root dulu nih. Pertama-tama sudo su, masukkan password root, kemudian cd, ini kita clear saja. Kemudian kita jalankan perintah nano /etc/ssh/ssh, kemudian strip config. Nah, di sini yang teliti ya teman-teman, soalnya di sini cuma SSH saja, tidak SSHD. Oke, kita enter. Di sini kita scroll ke bawah sampai menemukan password authentication. Nah, di sini kita hilangkan pagarnya. Ini kita delete. Kemudian untuk yes-nya kita bisa ganti dengan no. Kita no. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, kemudian enter. Kita restart sistem CTL, restart SSH. Oke. Oke, kita akan coba di router Debian-nya apakah si router itu bisa meremote ke salah satu server. Misal saya akan menggunakan ke yang server 2-nya nih. Seharusnya router itu tidak bisa karena router public key-nya itu samanya dengan yang di host, bukan di kedua server ini. Oke, langsung aja kita ke routernya. Kita SSH, jalankan perintah SSH, kemudian IP-nya. Saya akan remote ke server 2 dulu, min p, kemudian portnya itu server 22233. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini nggak bisa ya teman-teman, terdapat tulisan permission denied. Karena di server 2 ini tadi di client kita sudah meng-disable authenticate passwordnya. Sekarang kita coba nih ke server yang kedua. Server 2 IP-nya 10.10.10.2. Oke, kita coba lagi, enter. Ini kita ketikkan yes. Nah, di sini ke server 2 juga tidak bisa. Terdapat tulisan permission denied. Jadi itu fungsi dari disable authenticate password nih. Agar server lain itu nggak bisa masuk atau remote. Karena yang hanya bisa remote hanyalah yang mempunyai kunci dari gembok yang ada di server 1 dan server 2. Atau yang mempunyai private key-nya saja. Lanjut ya ke materi yang ke-12 mengenai generate private public key pada router nih. Oke, jadi nanti topologinya akan menjadi seperti ini teman-teman. Di router nanti kita akan membuat sepasang nih, private dan public key. Kemudian di sini di server 2 Ubuntu-nya, di sini kita akan membuat public key-nya. Jadi nantinya si router dia bisa meremote server 2-nya. Nah, oke, pertama-tama kita pergi ke putih dulu teman-teman. Oke, di putih ini kita sudah masuk di routernya. Kemudian seperti tadi, kita jalankan perintah ss-min keygen. Oke, di sini teman-teman jangan lupa di routernya ya teman-teman. Di router, kemudian ss-min keygen. Kemudian nanti di sini akan disimpan di /home/user ssh-id rsa. Di sini enter aja. Kemudian jangan lupa masukkan passphrase-nya. Oke, jika sudah, di sini kita masukkan lagi passphrase-nya. Oke, jika sudah ini kita langsung lihat ls.ssh. Oke, di sini nanti yang ini akan kita copy ke server 2 Ubuntu-nya. Di sini ada ID strip/rsa.pub ya teman-teman. Di sini kita bisa chat, kemudian ssh strip, kemudian ini ID strip/rsa.pub. Kita enter. Nah, di sini ada public key-nya. Ini kita bisa copy aja ya teman-teman. Ini, oke, ini sudah copy. Kalau kita menggunakan putih, jika kita ngeblok tulisan, maka itu sudah langsung otomatis di copy. Lalu kita pergi ke nano.ssh. Kemudian kita ke authorized strip case. Kita enter. Nah, di baris kedua ini kita paste yang tadi teman-teman. Kita cukup klik kanan, maka itu sudah otomatis di paste. Kemudian kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Kita restart dulu. Kita jalankan sudo systemctl restart SSH. Jika udah enter,
Kita masukkan password untuk usernya. Oke, kita sudah merestart. Kemudian ini kita clear saja teman-teman. Nah, setelah tadi di copy paste di router Debian-nya, selanjutnya kita masuk ke server 2-nya teman-teman. Kita masuk SSH, kemudian masuk ke server 2. Oke, masukkan password seperti biasa. Nah, di sini kita buka nano.ssh/ kemudian authorized strip case. Oke, jika udah kita enter, di sini kita pastekan yang tadi kita copy, yang tadi teman-teman. Oke. Jadi kita mengkopikan public key-nya ke router Debian-nya yang tadi dan ke server 2-nya. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Ini kita restart seperti tadi, sudo systemctl restart SSH. Oke. Ini kita masukkan password user. Oke, kita sudah restart. Kemudian ini kita exit biar kembali ke router Debian-nya. Nah, di router kita lanjut SSH kembali server 2-nya. Oke. Nah, saat kita SSH kembali, kita sudah disuruh untuk masukkan passphrase-nya nih. Jadi kita sudah bisa menggunakan metode authorized dari router ke server 2-nya. Jadi intinya tadi teman-teman, kita membuat private dan public key di router, kemudian mengcopy dan paste di etc di routernya, kemudian kita paste public key-nya juga di server 2-nya. Nah, barulah kita bisa remote ke server 2. Lanjut ke materi yang terakhir mengenai SSH Agent dan SSH App. Oke teman-teman, di sini masih di putih. Tadi kan kita sudah berhasil untuk remote server 2 nih. Misal ini saya exit lagi, Ctrl L, kemudian saya remote lagi. Nah, saat remote kita masih tetap disuruh untuk masukkan passphrase-nya teman-teman yang ini. Nah, itu menurut saya cukup merepotkan atau ribet. Agar saat kita masuk ke server 2-nya, tanpa kita masukkan passphrase lagi, kita perlu membuat sebuah SSH agent dan SSH add. Untuk perintahnya itu cukup SSH strip agent, kemudian /bin, kemudian /base seperti ini. Kemudian kita bisa enter, kemudian kita tambahkan perintah lagi SSH min add. Kemudian kita enter lagi. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan passphrase nih. Kita masukkan passphrase untuk login ke server 2-nya yang tadi. Oke, sudah. Kemudian kita coba untuk remote server 2-nya lagi. Oke teman-teman, ini kita ketik manual lagi saja. SSH user, kemudian IP dari server 2 10.10.3 min p2233. Enter. Nah, maka ini kita bisa langsung masuk tanpa memasukkan passphrase-nya nih. Jadi ini lumayan membantu. Kita coba lagi, kita exit, kemudian kita masuk lagi. Nah, oke, kita sudah bisa masuk tanpa memasukkan passphrase-nya, karena kita sudah membuat SSH agent dan SSH add. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.